Coba kalian lihat ini, dan juga ini. Bagaimana reaksi kalian ketika melihat video itu? Apakah itu cara yang benar untuk menghormati Nabi Muhammad dan menjadikannya sebagai suri tauladan? Sepertinya kebanyakan dari kalian akan menjawab dengan tidak ya. Nah, video pertama dan kedua, itu kalau di logika, itu nggak masuk akal cuy. Dan kalau misalkan itu dijadikan standar untuk menghormati perjuangan Nabi Muhammad dan menjadikannya sebagai suri tauladan, sepertinya sangat-sangat tidak tepat itu. Nah, sedangkan untuk video ketiga, ya benar, tapi belum cukup. Itu pun kalau sholawatnya beneran sholawatan yang ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW loh ya, bukan sekedar konser yang dipoles dengan sholawat. Bukan sholawat aslinya, tapi konser. Ya kalian bisa menilai sendiri lah, mana yang beneran sholawat dan mana yang bukan sholawatan atau yang konser itu. Nah lalu, kenapa video pertama tidak bisa dijadikan standar untuk menghormati perjuangan Nabi Muhammad, dan kenapa juga sholawatan saja belum cukup untuk menjadikan Nabi Muhammad sebagai suri tauladan? Tentu tonton video ini sampai habis. Tapi sebelum itu, boleh dong di subscribe dulu channel gue. Nah, untuk pembahasannya pertama, video pertama dan kedua itu hoax. Ada seorang ulama yang mengatakan kalau peninggalan Nabi Muhammad seperti rambut, keringat, dan lain-lainnya, itu semua tidak ada bukti otentiknya atau bukti aslinya yang dapat dipercaya dan sah secara hukum. Lihat ini videonya. النبي عليه الصلاة والسلام في بعض المتاحف في بعض المساجد عند بعض الأثرياء هذا كله لا أصل له. Tapi kenapa masih banyak orang-orang yang menganggap kalau itu asli? Ya sebenarnya masyarakat yang ikut serta atau hadir dalam acara kayak gini nggak sepenuhnya salah sih. Karena mereka itu hanya ikut-ikutan yang lagi rame cuy. Dan mereka nggak bisa memilah informasi yang mana yang benar, mana yang salah. Karena logika mistiknya mereka tuh masih kental gitu. Dan di sini yang sepenuhnya salah adalah mereka nih yang menggunakan ini sebagai ladang cuan. Karena mereka tahu kalau masyarakat itu logika mistikanya masih sangat-sangat melekat. Nah untuk selanjutnya nih video sholawat. Oke, selanjutnya adalah sholawat. Kalau ini memang ada perintah untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ini dalilnya. Tapi perlu diingat, sholawat ya bukan konser yang joget-joget itu dengan dipoles dengan katanya sholawat. Nah, tapi apakah dengan sholawat saja cukup untuk menjadikan standar dalam menjadikan Nabi Muhammad sebagai panutan? Tidak. Kita sambung ke video selanjutnya. Oke, pembahasan kedua ini tentang cara menjadikan Nabi Muhammad sebagai panutan. Kalau seandainya nih, rambut itu benar-benar milik Nabi, lalu dijual seperti ini, apakah itu bisa disebut dengan mencari berkah? Tidak. Itu nggak ada bedanya kalian dengan orang yang jualan agama atau garam-garam rukiah. Kalau memang benar itu rambut asli, ya udah ditaruh di suatu tempat atau dimuseumkan gitu, dan tidak perlu dianggukkan segitunya, karena Nabi sendiri yang menyuruhnya loh. Ini dalilnya. Yo, lihat. Terus selanjutnya, kalau misalkan sholawat saja belum cukup, bagaimana cara kita menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai panutan? Ada banyak cara sebenarnya itu, tapi dengan harus digarisbawahi yang bermanfaat bagi masyarakat dan juga diri sendiri. Misalnya meniru akhlaknya, cara beliau hidup dalam menyelesaikan masalah, terus cara beliau berpolitik, cara beliau berdagang, terus cara beliau menjawab pertanyaan, terus cara beliau ini dan itu, yang pokoknya yang ada manfaatnya gitu loh bagi diri sendiri dan juga masyarakat. Nah itu yang seharusnya wajib ditiru dari Nabi Muhammad SAW. Nah kalau misalkan kalian bertanya, dari mana kita bisa mengetahui itu semua? Ada banyak kok referensinya. Misalnya nih YouTube.
yang sering membagikan kisah-kisah Nabi Muhammad. Terus di sosmed juga banyak, atau ceramah-ceramah dari kiai, ustadz siapa gitu, atau ceramah dari dai siapa yang menceritakan tentang kisah hidup Nabi Muhammad, dan kita bisa mengambil manfaat dari itu semua. Tuh tadi. Nah, coba kalian lihat ini. Ini ada orang yang jualan air dengan mengatasnamakan Nabi Muhammad ya. Nah, jadi air yang dicelup itu dijual dengan harga yang ya mahal lah. Nah, ini sangat berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan Nabi Muhammad saat berdagang. Beliau saat berdagang itu jujurnya Masya Allah ya. Nah, kalian ini loh yang jualan air dengan bawa-bawa Nabi Muhammad tapi bohong gitu loh cuy. Apa kalian nggak malu ya? Kalau gue sih malu banget ya. Nah, selain kalian bisa mencarinya di YouTube, kalian juga bisa baca-baca buku cuy yang membahas lengkap tentang seputar Nabi Muhammad. Misalnya buku Prof. Nadir Shah Hussein yang judulnya tuh kalau nggak salah Saring Sebelum Sharing. Nah, di dalamnya ini banyak kisah-kisah inspiratif tentang Nabi Muhammad loh. Seperti cara Nabi dalam bermusyawarah, mengambil keputusan, dan lain-lain. Ini gue kasih lihat bukunya kayak ini. Nah, kayak gitu. Nah, buat kalian yang mau beli bukunya, nanti bakal kasih linknya di deskripsi video ini. Yang kalian bisa beli dan kalian juga bisa baca bukunya. Nah, selain itu nanti saya juga bakal rekomendasiin buku-buku lainnya yang bisa kalian baca tentang Nabi Muhammad. Oke. Melakukan sholawat sudah menjadi niat yang bagus sekali cuy. Beneran. Tapi karena ada oknum-oknum yang menyalahgunakan sholawat sebagai ajang meraih keuntungan pribadi, jadinya banyak masyarakat tuh yang skeptis kalau misalkan ada pengajian atau memandang sepele gitu. Ya karena saking banyaknya oknum yang menjadikan pengajian sholawatan tuh sebagai kayak ladang cuan gitu, yang dijadikan seru-seruan, bukan lagi sebagai ibadah atau sholawat kepada Nabi Muhammad gitu. Tapi lebih ke konser lah ya, yang joget-joget itu. Nah, tapi ini semua belum terlambat kok. Buat kalian para oknum, tobat ya. Jangan denial kalau misalkan dikritik. Karena kalau kalian merasa sakit hati ketika tersindir, berarti sindiran itu benar dan fakta. Udah sih, itu aja video kali ini. Jangan lupa di subscribe channel gue dan like video ini. Terima kasih.